Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman dengan saya dalam pembahasan dalam channel Sang Tutor pembahasan materi TIU, CPNS dan tes bakat skolastik untuk P3K trik berhitung cepat. Soal yang saya bahas teman-teman sebanyak 10 nomor Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak teman-teman. Yang belum subscribe, mohon bantuan subscribe-nya supaya saya lebih semangat memberikan materi-materi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang suka dengan video saya, like ke atas, wajib Yang tidak suka, like ke bawah, tidak masalah. Nah, kita mulai teman-teman dari soal nomor 1. Soal ini adalah soal yang paling gampang dan soal yang paling banyak muncul di tes CPNS ataupun P3K Oke, kita mulai soal nomor 1. Soal nomor 1 teman-teman. Oke, ini mudah sekali. Jika 20 kali 21, jika 20,21 kali 0,001 pangkat 2 kali N itu sama dengan 2021, maka nilai N sama dengan berapa? Apakah A 10 pangkat 4, B 10 pangkat 5, C 10 pangkat 6, D 10 pangkat 7, dan E adalah 10 pangkat 8. Nah, jadi sangat mudah teman-teman. Nah, apa yang mau saya bilang bahwa semua orang pasti bisa menjawab soal ini dengan benar, tapi tidak semua orang bisa menjawab soal dengan benar dan cepat. Dalam tes CPNS harus kita menjawab soal itu dengan sangat cepat. Nah, oke, kita lihat. Teman-teman, jadi saya tulis ulang ini soal, sangat mudah sekali caranya. Saya tulis ulang Jadi ini kurung saya tidak usah tulis gini. 20, 20,21 kali dengan kali dengan dalam kurung 0,001 pangkat 2 baru kali dengan sesuatu atau N ini nanti N dicari teman-teman. N sama dengan 2021. Nah, berapakah nilai N gitu berapakah nilai N? Nah, jadi sangat mudah sekali. Nah, saya ini yang 2021 teman-teman, saya bisa ganti dengan bilangan ini Oke. Nah, gini. 2021 teman-teman itu sama halnya dengan ini, 20,21 tapi dikali dengan 100 Oke. Itu sama teman-teman gitu, kali 100. Jadi, nah, kenapa saya harus buat seperti ini? Itu karena supaya ini sama bilangan yang di sebelah kiri itu bisa dihapus ini. Oke, seperti teman-teman. Nah, artinya apa? Tinggal ini saja, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut. Teman-teman, ini 0,001 teman-teman, itu sama halnya dengan 10 pangkat sama dengan 1 bagi 1000 gitu 1 bagi 1000. Nah, jadi teman-teman, kenapa 1000? Karena ini ada 3 koma di belakang, 3 angka di belakang koma teman-teman, seperti itu 1 per 1000. Nanti di pangkat 2. Jadi gini, pangkat 2 teman-teman. Nah, pangkat 2 kali dengan N sendiri. Ini sama dengan 100 gitu. 100. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa buat begini. 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 1. Oke. Atau gini dulu, 1000 ini bisa dibuat begini, 1/10 pangkat 3 Nah, pangkat 3. Nah, di sini nanti ada pangkat 2 juga teman-teman di sini. Nah, kali dengan N. Oke, ini sama dengan ini teman-teman 100 sama dengan 10 pangkat 2 gitu. Nah, jadi sangat mudah sekali. Kemudian teman-teman, di sini ada pangkat 2 di luar kurung. Apa artinya? Bahwa semua yang ada dalam kurung itu dipangkat 2-kan. 1 pangkat 2 teman-teman, jawabannya adalah 1 gini. Nah, 10 pangkat 3, pangkat 2 lagi, itu pangkatnya teman-teman dikali 10 pangkat 3 kali 2 adalah 6. Nah, gitu Oke, kali dengan N itu sama dengan 10 pangkat 2 teman-teman. Lalu dalam operasi matematika teman-teman, ini bisa dikali silang, kali dengan di samping kanan. Artinya ini kalau 1 itu teman-teman tinggal dikali N saja. 1 kali N jawabannya adalah N, ini sama dengan ini kali silang sana gini, 10 pangkat 6 dikali dengan 10 pangkat 2. Hati-hati teman-teman, dalam operasi matematika
kalau bilangan pokoknya sama, 10-10 itu pangkatnya ditambah. Itu kau kali ya. Kalau bagi itu dikurang pangkatnya teman-teman. Nah, jadi gini, 10 pangkat 6 ditambah dengan 2. Jawabannya adalah 10 pangkat 8. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman ingat saja bahwa dalam operasi matematika, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N, teman-teman. Kalau pembagian A pangkat M bagi A pangkat N itu sama dengan gini, A pangkat M kurang N, ya, seperti itu ya. Teman-teman ingat saja seperti ini. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2. Baik, soal nomor 2 teman-teman, sangat mudah sekali kalau kita bahas bersama sang tutor ya. Sangat mudah sekali. Nah, oke, nomor 2. Nah, jika diketahui X pangkat 4, Y pangkat 2 sama dengan 64, dan X kali Y adalah 4, maka nilai dari 2X kurang 6 sama dengan berapa? Ya, ini mudah sekali teman-teman. Jadi, yang pertama-tama kita operasikan teman-teman adalah ini dulu. Ya, ini teman-teman kita jabarkan begini. Nah, X pangkat 4 kali Y pangkat 2, ini teman-teman sama halnya dengan begini. X pangkat 2 kali Y pangkat 2. Oke. Nah, kali lagi teman-teman dengan X pangkat 2 gitu. Kenapa? Karena ini pangkat 4, ini X pangkat 2. Kalau X pangkat 2 tadi saya bilang bahwa pangkatnya ditambah menjadi X pangkat 4 kembali ya, sama dengan 64 gitu ya. 64. Nah, sekarang ini X pangkat 2 ya pangkat 2 teman-teman, itu sifatnya bisa begini, bisa X kali Y. Nah, baru dipangkatkan 2. Nah, ya seperti itu teman-teman. Oke, sifatnya bahwa yang di dalam di dalam kurung itu pangkat 2 kan, X pangkat 2 kembali ke sini, Y pangkat 2 kembali ke sini teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di soal teman-teman sudah ada di sini X kali Y sama dengan 4. Artinya nanti ini diganti 4 saja. 4 pangkat 2 itu adalah 16 gitu. Oke, X pangkat 2 sama dengan 64. Ini teman-teman bisa dibagi, bisa dioperasikan teman-teman. 16 bagi 16 habis. 64 bagi 16 jawabannya adalah 4. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini sisa ini ya. Ini sisa ulangi ya. Jadi ini sisa apa? Sisa ini teman-teman, sisa X pangkat 2 ya. Nah, sisa X pangkat 2 itu sama dengan 4. Artinya X sama dengan 2. Ya, kenapa 2? Karena 2 pangkat 2 teman-teman 4 ya, seperti itu. Nah, sekarang apa yang dicari teman-teman? Ya, gampang sekali. Ini teman-teman dicari ya. Nah, ya, nilai dari oke, 2X dikurang dengan 6 itu sama dengan berapa? Ya, tinggal diganti saja teman-teman, 2 kali 2. Oke, baru kurang 6. 2 kali 2 adalah 4, dikurang 6 itu sama dengan minus 2. Sangat mudah sekali, jawabannya adalah ya, error ya. Oke teman-teman, sangat mudah sekali. Teman-teman, jangan lupa like nih teman-teman kalau Anda suka. Kita lanjut ke nomor 3. Baik, soal nomor 3 ya, mudah sekali. Nah, jika 3A kurang C sama dengan 3B dan A kurang B sama dengan 4, maka nilai C sama dengan nilai C kurang 2 sama dengan berapa teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, apa yang saya lakukan pertama ya, jadi teman-teman kita harus cerdas atau harus cerdik melihat soal dan yang ditanyakan. Kita lihat. Yang ini A kurang B, ini adalah 3A kurang C sama dengan 3B. Yang dicari adalah nilai C teman-teman. Berarti nilai C min C ini teman-teman bisa pindah ruas ya. Ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa begini, dalam operasi matematika teman-teman, ini begini, 3A, ini 3B pindah ruas menjadi 3B ini. Nah, oke, 3B. Teman-teman, ini minus C, dalam operasi aljabar matematika, itu min C pindah ruas menjadi positif C, gitu. Ya, hilang negatifnya. Oke, nah, teman-teman, ya, dalam operasi matematika teman-teman, ini 3 sama 3, itu bisa begini. Ya, 3 keluar lalu gini A kurang B. Nah, itu bisa ya, seperti itu ya. Nah, ini pelajaran kelas 5 SD, namanya sifat distributif ya, sifat distributif teman-teman ya. Nah, jadi 3 keluar. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat di soal ada A kurang B itu sama dengan 4. Berarti gini, 3 A kurang B 4 teman-teman. 3 kali 4 sama dengan C. Artinya nilai C sendiri adalah 12.
Nah ya, apa yang ditanyakan teman-teman? Nah, yang ditanyakan kita lihat, oke, 12 nilai dari, nah nilai dari 12, sorry, ya, terhapus ya. Nah, nilai dari, oke, nilai dari C kurang 2. Oke, berarti C berapa? Ya sudah, 12 kurang 2 itu sama dengan 10 ya. Oke. Nah, jadi teman-teman harus bisa ya, harus bisa seperti ini. Oke, jawabannya 10 delta. Sangat mudah sekali. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 4. Baik, nomor 4 teman-teman, kita lihat soalnya. Jika A sama dengan 4B, C sama dengan 8B dan A adalah bilangan bulat genap positif antara 7 dan 10 ya, maka nilai dari 75% C kurang B ya gitu ya. Ini sangat mudah ya. Nah, semua mudah sebenarnya. Kita mulai dari A teman-teman. Oke, kata kunci adalah dari belakang. A itu adalah bilangan bulat genap positif antara 7 dan 10. Berarti bilangan genap itu ya sudah antara 7 dan 10 hanya 8 gitu ya. Oke, 8 teman-teman. Nah, sekarang A 8. Perhatikan di soal. Yang di soal ada memuat A di sini. A sama dengan 4B. Berarti bisa buat begini teman-teman. Nah, 8 ya A 4B. Begini, 8 sama dengan 4B. Nah, kita dapat berarti B sendiri sama dengan berapa? 4 kali berapa teman-teman? 8. Jawabannya adalah 2. Kenapa? Karena 4 kali 2 adalah 8 gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di C di sini teman-teman. Oke, nah ini yang pertama ya. Yang kedua adalah di sini ada C. C itu teman-teman sama dengan 8B. Kita dapat, nah C sendiri sama dengan 8 kali B. 8 kali 2 adalah 16. Oke, asik ya teman-teman. Nah sekarang apa yang dicari? Sangat mudah sekali. 75% ya, 75% dari nilai C dikurangi dengan B teman-teman ya. Teman-teman ingat saja bahwa 75% teman-teman itu sama dengan 3/4. Oke, ingat ya, 3/4. Oke, ingat teman-teman. Ini saya kasih tambahan di sini ya. Oke. Nah, kalau 75% itu sama dengan 3/4 ya. Kalau 25% itu sama dengan 1/4 gitu ya. Kalau 50% teman-teman sama dengan 1/2 ya, dan seterusnya. Oke? Nah, itu teman-teman ingat saja. Nah, 3/4 dikali dengan C. C itu apa? C adalah 16. Nah, dikurang dengan B. B berapa? B sama dengan 2 gitu ya. Nah, sama dengan, kita bisa eliminasikan teman-teman ya. 4 dan 16. 16 bagi 4 jawabannya adalah 4 gitu ya. Nah, sekarang kita kalikan 3 kali 4 teman-teman adalah 12. 12 dikurang 2 sama dengan 10. Sangat gampang sekali teman-teman ya. Yang suka teman-teman like ke atas, yang tidak suka like ke bawah, tidak masalah ya. Oke teman-teman, yang sudah subscribe, yang belum subscribe teman-teman, mohon bantuan subscribe-nya ya. Jangan nonton tapi tidak mau subscribe, keterlaluan. Kita masuk teman-teman ke soal nomor 5. Baik, soal nomor 5, kita lihat. Jika X besar 2 dan Y sama dengan 5, maka pernyataan yang benar adalah yang mana? Oke, nah kita mulai dari ini ya, X besar 2. Nah, teman-teman, jawabannya ini kan di sini ada besar kecil saja ya. Tidak ada besar sama dengan. Teman-teman ingat ya, ada tanda besar, ada besar sama dengan ya gitu ya. Ada kecil, ada ini juga ya gitu. Nah, teman-teman, ini kan gini. Jika X besar 2, teman-teman yang bilang berarti X itu 3. Ya, belum tentu. Kenapa? Karena X itu bisa saja 2 koma, ya, koma teman-teman. Kecuali itu dia bilang X adalah bilangan bulat, baru X bisa 3 gitu ya. Nah, jadi ketika dia bilang X besar 2, itu teman-teman bisa kita misalkan X sama dengan 2 juga, mulai X sama dengan 2 gitu. Oke? Nah, tandanya nanti, nanti jawabannya teman-teman harus tanda besar ya. Ini besar, ini kecil. Jadi ini salah teman-teman. Ini kecil, ini salah. Oke, ini salah teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kalau dia besar, jawabannya juga pasti besar, ya gitu. X besar 2. Jadi saya ulangi ya. Kenapa kita harus ambil X sama dengan 3? Karena ini tidak ditentukan bahwa X adalah bilangan bulat. Jadi X itu bisa saja 2 komaan. Oleh karena itu, teman-teman tetap ambil X sama dengan 2. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau X sama dengan 2, teman-teman, kita lihat 3Y kurang X ya. 3Y dikurang dengan X, ya sudah, itu besar dari,
ganti saja Y-nya. 3 kali Y berarti 3 dikali dengan 5 dikurang dengan X. X sama dengan 2 teman-teman. Jadi besar dari 3 kali 5 adalah 15. Dikurang 2, jawabannya X besar dari itu ya. Besar 13. Jawabannya adalah C. Nah, teman-teman hati-hati. Kalau di soal ini itu teman-teman ada tanda sama dengan, itu bisa diambil jawabannya nanti diambil 2 juga ya. Jadi jawabannya ada sama dengannya. Kalau tidak ada ya seperti itu ya teman-teman. Sangat mudah sekali. Kita masuk ke nomor 6. Baik, nomor 6 kita lihat soalnya. Jika P bilangan yang menyatakan 1/4 dari 250 dan Q adalah bilangan yang menyatakan 24 3/4% dari 250, oke, maka hubungan berikut ini yang benar ya, yang benar adalah apa? Oke, ini teman-teman tidak perlu berpikir banyak ya. Kita lihat saja gini. P itu sama dengan 1/4 dari 1/4 kali 250. Yang Q itu sama dengan 24, 3/4%, persen itu dikali juga dengan 250. Kenapa? Karena ini teman-teman ya. Nah, sekarang gini saja. Karena pengalinya sama teman-teman, itu bisa diabaikan. Tidak perlu teman-teman cari hasilnya berapa, tidak perlu teman-teman. Itu bisa diabaikan. Kenapa? Karena ini perkalian, ya seperti itu. Nah, tinggal apa? Tinggal 1/4 di bawah 24%. Oke, teman-teman ya gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, ini saya bisa rubah ya. 1/4 itu teman-teman, itu sama dengan tadi yang saya bilang bahwa sama dengan 25%. Oke. Tadi yang saya bahas tadi soal sebelumnya ya, 25% teman-teman. Oke, 1/4 namanya. Jadi ingat tadi yang saya bahas nomor sebelumnya tadi ada 25% itu berapa ya? 50% berapa dan seterusnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang besar. Ini 24 3/4, ini 25 ya. Nah, jadi kita simpulkan bahwa bisa saja itu kesimpulannya adalah yang mana yang besar. Teman-teman hapus saja, persennya ini bisa dihapus, diabaikan saja. Artinya apa? Tinggal 25 sama 24 3/4. Nah, jadi kesimpulannya adalah P besar dari Q. Oke, seperti itu. Jawabannya adalah B. Sangat mudah sekali. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 7. Baik, soal nomor 7 teman-teman, kita lihat di soalnya. Jika P sama dengan Q tambah 2, Q adalah R kurang 1 dan R adalah 5, maka mana yang benar? Nah, jadi kita mulai dari R yang paling kecil ya. Sudah ada teman-teman, R sama dengan 5. Jadi R sama dengan 5. Terus di sini ada Q R kurang 1. Q sama dengan R kurang 1, berarti 5 kurang 1 sama dengan 4. Oke, yang terakhir apa? Ini P. P sendiri teman-teman itu sama dengan Q ditambah dengan 2. Ini teman-teman ya. Oke, artinya Q-nya 4, berarti 4 ditambah 2 itu sama dengan 6. Nah, sekarang kita urutkan teman-teman, kita urutkan saja ya, bahwa di mana yang paling kecil? 4, 5, 6. 4, 5, 6. Itu 4 lebih kecil 5, lebih kecil 6 gitu. Apa itu 4 teman-teman? 4 adalah nilai Q sendiri. Apa itu 5 teman-teman? Nilai R sendiri. Apa itu 6? Nilai apa? Nilai P. Berarti jawabannya adalah QRP. Mudah sekali. QRP. Jawabannya adalah C. Gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya soal-soal CPNS mudah semua ya, TIU. Yang susah adalah yang tidak mau belajar. Oke, kita mulai kita lanjut teman-teman ke soal nomor berikutnya, soal nomor 8. Baik, soal nomor 8 teman-teman. Nah, ini juga mudah ya. Semua mudah kalau bersama sang tutor. 123 ST kurang 9 sama dengan 4059, maka nilai 24 ST, 246 ST ya. Nah, teman-teman, ini ST artinya adalah kali dengan sesuatu gitu ya. Enggak apa? 123 kali sesuatu kurang 9 sama dengan 4059 ya, seperti itu. Berapakah 246 ST gitu ya. Jadi ini teman-teman. Oke, jadi sangat mudah sekali. Ini 123 dikali dengan ST kurang 9 teman-teman, itu bisa 9 pindah ruas ya. Ini 4059, ini min 9 teman-teman, bisa tambah 9 di sini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, lanjut lagi. 123 dikali ST sama dengan ini, ditambahin saja teman-teman. 4059 tambah 9 adalah 4000. Saya hapus ya. Nah.
4059 teman-teman, tambah 9 adalah 4000 apa ya? 68. Oke, 068 gitu ya. Nah, teman-teman kita lihat, apa ini cari? 246 ST. Teman-teman ini kita lihat ya. Ini kan 123 ST. Ini 246. Apa hubungannya 123 dengan 246? Artinya ini adalah merupakan pengali 2 dari ini. 123 kali 2 teman-teman. Ini kali 2 saja dapat ini. Ya sudah, berarti sudah ada petunjuk ya. Oke, petunjuknya adalah kita harus kali 2 gitu. Oke. Kali 2. Kalau di ruas kiri kali 2, maka ruas kanan juga kali 2. Begitu matematikanya ya. Jadi kalau dikali 2 itu teman-teman, 123 kali 2 adalah gini. 246 ST itu teman-teman tidak perlu dikali. Kenapa? Karena sudah dikali di sampingnya ya gitu ya. Sama dengan ini juga teman-teman kali 2. Ingat ya, di samping kiri kali 2, maka di kanan juga harus kali 2. 2 kali 8 6. 6 pertama. Berarti ini salah ya. Oke. 2 kali 8 adalah 16. Simpan 1. 2 kali 6 12 tambah 1 adalah 13. 36 teman-teman. Berarti ini salah. Ini salah antara B atau E ya. Oke. 2 kali 0 tambah 1 adalah 1. 136. Oke. Jawabannya adalah error. Oke. Seperti itu teman-teman. Sangat mudah. Kita lanjut ke nomor 9. Baik, nomor 9 teman-teman. Nah, ini juga mudah. Oke, 2B tambah 1/2 AB sama dengan 2, maka nilai 4B tambah AB berapa? Ini soal yang sering muncul juga ya, teman-teman. Ini teman-teman kalau seandainya kita tahu tentang aljabar itu mudah sekali. Ya, jadi ini yang diketahui, saya tulis ulang ini teman-teman ya. Oke, saya ganti warna dulu. Oke, 2B ditambah dengan 1/2 AB itu sama dengan 2 teman-teman. Perhatikan yang ditanya 4B AB. Apa ini di sini 2B teman-teman, di sini 4B, di sini 1, di sini setengahnya. Artinya adalah ini kita bisa simpulkan bahwa untuk mendapatkan di sini adalah ini kali 2. Kalau di ruas kiri saya ulangi dikali 2, maka di kanan juga harus kali 2 teman-teman gitu. Nah, jadi ini saya kali 2 gitu ya. Kali 2. Oke, sangat mudah sekali teman-teman. Nah, kali 2, 2 kali 2 adalah 4, 4B tambah 2 kali setengah 1 ya, atau AB saja teman-teman. 2 kali 2 adalah 4, sudah jawabannya adalah B gitu. Harus cepat ya. Harus cerdik teman-teman ya, tidak usah sambil kita berharap CPNS kita lulus saja tanpa tes sambil kita belajar ya. Oke, tapi tidak ada sebenarnya, harus tes teman-teman. Hidup ini penuh persaingan. Yang tidak belajar ya, dia akan tumbang ya oleh teman-teman yang lain. Kita lanjut ke nomor terakhir teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe dulu. Nomor 10. Baik, nomor 10 teman-teman. Kita lihat soalnya. Nomor 10. Jika 3P tambah Q sama dengan 6R dan PQR adalah bilangan bulat positif, maka 12R kurang 2Q adalah apa? Ini soal teman-teman sama tadi dengan yang nomor 9, hampir mirip-mirip. Kita lihat soalnya. 3P ditambah dengan Q itu sama dengan 6R teman-teman. Nah, ini yang dicari ya, ini dicari teman-teman. Oke. 3P. Nah, di sini 12 oke. 12R ya, 12R kurang Q. Nah, oke, kita lihat teman-teman. Ini di sini R sama Q itu ditanya ya. Ini R sendiri. Artinya gini teman-teman. 3P sama dengan 6R. Ini Q teman-teman pindah ruas bisa kurang Q gini. Nah, gitu ya. Jadi sudah ada R kurang Q, R kurang Q. Tapi yang ya apa namanya? Yang beda cuma bilangannya saja, 12 dengan 2, gitu ya. Di sini 6, di sini 1. 6 dan 12 hubungannya apa teman-teman? 12 adalah merupakan kali 2-nya 6. Di sini 2 teman-teman, ini 1, berarti kali 2-nya juga. Kesimpulannya teman-teman, berarti di ruas kanan kiri harus dikali 2 gitu ya. Kali 2 gitu. Kalau 2 kali 3 ya sudah 6P gitu teman-teman. Dikali 2 kali 6 adalah 12R. 2 kali Q adalah 2Q. Ketemu dengan ini teman-teman sama ya, 12R kurang 2Q jawabannya adalah 6P gitu. Ya, sangat mudah sekali. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Yang nonton dan tidak subscribe keterlaluan ya.
Kita ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih teman-teman, semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.